Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ajaran yang mulia, yang agung di dalam agama kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kita memiliki hak atas diri kita, dan itu menjadi kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, "Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi." Dan kata Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Karib kerabat. Itu yang kedua. Anak-anak yatim. Itu yang ketiga. Orang-orang miskin, itu yang keempat. Tetangga dekat dan tetangga jauh, itu yang kelima. Dan yang keenam, teman sejawat. Ada enam macam orang yang Allah perintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Ada yang buka? Betul itu di surah An-Nisa ayat 36? Betul. Kepada kedua orang tua, mafhum, kita faham. Dan secara fitrah juga, seorang anak pasti berbuat baik kepada orang tuanya. Itu fitrah. Karib kerabat tentu, yakni saudara kita, satu rahim kita, satu keturunan kita, kuyang kita, datuk kita, dan seterusnya, sepupu kita, pupuan, ya. Anak-anak yatim, hafal kita ayatnya. Orang-orang miskin begitu pula. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya itu. Allah mengatakan, tahukah kamu pendusta agama, orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan menolong orang miskin. Mafhum kita. Tetapi yang ini, yakni wal jari zil qurba wal jaril junubi, berbuat baik tetangga dekat, tetangga jauh. Ini jarang kita. Dan ini barangkali belum mendapat tempat di dada-dada kita itu, di jiwa-jiwa kita itu, yakni berbuat baik kepada tetangga kita itu. Dan ada beberapa kriteria tetangga itu. Ini Allah menyebutkan secara umum tetangga kita. Tetangga itu ada tetangga kita, tapi sekaligus juga saudara kita, betul? Ada famili kita, dia tetangga kita juga. Sekaligus juga dia
saudara kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Mukmin itu bersaudara. Jadi ada 3 hak dia itu. Hak kita bertetangga, hak dia sedulur kita, yakni saudara kita serohim, dan hak seagama. Ada lagi yang dia hanya hak seagama, tetangga, tapi beda agama. Nah, ini memiliki hak semua. Nah, itu perlu rinciannya. Bahkan Rasulullah SAW dia pernah berkata, Mazali Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisu. Jibril itu terus-menerus menasehatiku, berwasiat kepadaku agar aku senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Jadi kata Nabi, Jibril itu selalu, kalau bahasa kita Muhammad, berbuat baiklah kau setiap ketemu Muhammad. Sampai Rasulullah SAW menyangka bahwa ini tetangga ini bakal dapat warisan dari aku. Karena seringnya itu, yakni Jibril itu menasihati Nabi SAW. Ini hadisnya dikeluarkan Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oleh karenanya kita harus mengetahui ini. Oleh karenanya judul atau tema kita subuh kali ini adalah adab al-jiwar, adab bertetangga. Apa? Adab bertetangga. Para ulama ada beberapa kriteria yang mereka sebutkan tentang siapa itu tetangga kita. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah orang yang di depan, di samping kanan, kiri kita, di belakang rumah kita, itu tetangga. Ada yang mengatakan 40 rumah di sekitar kita itu tetangga kita. Barangkali kalau kita lebarkan secara kontemporer, bisa jadi tetangga kita yang satu lorong rumah kita, kalau rumah kita belorong. Boleh jadi satu bedeng, kalau apa itu? Kosan misalnya. Atau barangkali mungkin rukun tetangga. Makanya ada istilah rukun tetangga. Itu ibunda ya. Apa makna rukun? Bagus juga tuh, siapa yang punya ide namanya tuh RT itu, rukun tetangga. Bagus itu kasih nama, Pak Arto mungkin ya. Enggak tahu saya. Rukun warga, rukun tetangga. Itu maksudnya supaya kita rukun. Dari pengambilan nama itu juga bagus. Coba kalau jadi berantem warga gitu kan. Makanya ada sebagian orang itu yang buat rumah itu untuk orang sakit tuh dia tidak dikasih nama rumah sakit tapi rumah sehat. Iya enggak ibunda? Katanya ada di Jakarta itu rumah sehat, ya enggak? Jadi katanya supaya sugesti, supaya ya Allah alam. Tapi saya meyakini bahwa ini penamaan RT, rukun tetangga, RW, rukun warga itu bagus sekali. Jadi maksudnya kita rukun gitu. Dan ini sudah cikal bakal kita melaksanakan perintah Allah. Saya ulangi bahwa berbuat baik kepada tetangga itu perintah Allah, bukan perintah Pak RT saja, bukan, tapi perintah Allah. Lihat tadi itu, wal jarizil qurba wal jaril junubi, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi kita udah tahu definisi tetangga itu. Dan kita mafhum ya. Barangkali yang satu komplek itu tetangga kita. Kalau rumahnya apalagi cuman 10 buah ya kan. Apa nama istilah itu, rumah yang sama mirip tuh. Satu klaster lah benar. Klaster ya kan, cuma 10 buah, satu pintu masuk. Dan kita semua punya ada tetangga kita.
Di sini ada yang nggak punya tetangga? Ada yang nggak punya tetangga, ada sih kau? Nggak ada. Tarzan aja yang tinggal di hutan tuh ada tetangganya. Tahu Tarzan ibunda? Masa udah tahu yang itu tuh Tarzan. Dia ada tetangganya. Tetangganya siapa? Tetangganya ceta, harimau, gorila, beruk. Iya kan? Nah, itu rukun dianya. Sering dibantu itu si Tarzan itu. Nah, apalagi kita ini. Oleh karenanya yang pertama, hendaklah kita memilih tetangga yang soleh. Jadi ibunda, kalau kita mau beli rumah, kita mau ngontrak, mau sewa rumah, mau cari rumah, nggak apa-apa ibunda cari. Saya mau cari yang pinggir jalan Ustadz, nggak apa-apa. Saya mau cari yang dekat dengan pasar, nggak apa-apa. Saya mau cari yang dekat dengan fasilitas pendidikan dengan anak saya, nggak apa-apa juga. Saya mau cari dekat dengan akses kesehatan, nggak apa-apa. Saya mau cari rumah yang dekat dengan kawan saya atau orang tua saya, nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting dari itu, sebelum kita mencari rumah ibunda, mau tinggal, mau beli, mau sewa tadi, kita lihat dulu bagaimana itu tetangga yang bakal jadi tetangga kita itu. Karena apa? Karena itu akan memberi dampak kepada kita. Coba kita bayangkan kalau kita tinggal di sebelah tempat prostitusi. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Tentu kehidupan bagi para wanita, siap-siap saja itu suaminya hidup penuh dengan syahwat. Karena setiap suaminya pulang pasti ada yang akan memanggil dia. Mampir pak, mampir pak. Kok Ustaz tahu? Tahulah saya dulu juga waktu sekolah juga, tempat sekolah saya itu lewat itu. Mari dek katanya. La ilaha. Coba lihat itu. Gak tahu saya ngapain dia memanggil apa, mau minta permen gak tahu saya. Itu pengaruh itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati. 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Ayah anda ingin bahagia? Nah, coba kita lihat ini. Al-mar'atu sholihah. Perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu wanita yang soleha. Kalau dapat istri yang soleha itu bahagia nggak ya anda? Bahagia. Malu-malu ya anda kejawabnya. Bahagia nggak? Bahagia kita dapat istri yang soleha. Kita suruh dia nurut. Adek jangan keluar hari ini, iya kak. Adek jangan puasa sunat ya hari ini, iya kak. Adek pijitin saya, iya. Ayek masih tempoyak, woi nurut jangan. Soleha. Kalau dibacakan hadis Nabi, oi dek, perempuan itu mudah masuk surga. Dia sholat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Mudah nih masuk surga. Silakan mau masuk dari pintu mana saja. Lihat kata Nabi itu, wahai wanita, kalau hadis ini dapat tempat di hati, di dada-dada Anda berbahagia sekali. Sholat 5 waktu, saum Ramadan, menjaga farjinya, kemaluannya, taat pada suami. Silahkan masuk pintu surga mana saja kata Nabi. Ya subhanallah. Taat sama suaminya, nurut. Selama perintah suaminya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Taat. Lihat Fatimah. Fatimah tuh nggak pernah melawan sama Ali. Taat dia. Ali miskin. Abu Bakar kaya. Umar kaya, Utsman kaya, Ali miskin, tapi Fatimah gak ada melawan. Gak ada pembantu Fatimah, dia numbuk gandumnya sendiri sampai tebal tangannya. Subhanallah. Tapi Fatimah penghuni surga. Khadijah, dia sayang pada suaminya, taat.
Kalau ini mendapatkan contoh di hati para wanita muslimah, alangkah bahagianya para suaminya itu. Yang kedua, wal maskanu wasi'an. Tempat tinggal yang luas. Subhanallah, tempat tinggal yang luas itu mendatangkan kebahagiaan. Betul? Betul. Kalau ada orang punya rumah, kamarnya aja sekedang masjid ini, alangkah bahagia dia. Luas rumahnya, enak. Yang ketiga, wal jarus solihu. Punya tetangga yang soleh. Ada tetangga soleh, baik. Kita minta tolong, wah, tidak perlu lagi minta tolong. Dia tengok kita susah, ada apa? Aduh, belum gajian saya, maklumlah pensiunan. Gampang kelak saya kasih ya. Wah, berapa rekening? Wah, tetangga saya itu. Saya pikir kalau belum mati belum mau kita kubur tetangga saya itu. Hah? Ya dah, betul lah. Betul lah, karena saking baiknya itu. Nah, itu tetangga yang soleh, baik. Dia tidak mau menyakiti kita. Tidak ada muka-muka sinis itu. Mulut yang apa? Yang enggak ada. Tetangga soleh, gimana tetangga soleh? Takut kepada Allah, sayang kepada tetangganya. Aduh. Kalau ada tetangga ibunda seperti itu, ayahanda tolong kasih ke saya tetangga seperti itu. Saya kurang tetangga seperti itu. Kemudian al-markabul haniyah. Kemudian kendaraan yang bagus. Nah, ini datangkan kebahagiaan. Ayahanda punya mobil, AC-nya bagus, bannya bagus, setirnya bagus, tempat duduknya bagus. Bahagia dah? Bahagia siapa? Kalau zaman Nabi dulu untonya nurut, duduk dia. Naik dia ke atas kan? Tegak, nurut. Unta nurut, cuman mobil nurut juga kayak itu. Di starter hidup dia kan. Setirnya main, belok kanan, belok kiri. AC-nya bagus, ya kan? Remnya pakem, bahagia itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, arba'un minasyaqai, 4 perkara yang datangkan kesengsaraan. Apa itu? Al-mar'atus su, istri yang buruk, perangai buruk. Macam mana istri yang buruk itu? Disuruh tidak nurut. Jangan keluar kata so, keluar dulu. Jangan masak yang cak itu, dimasaknya cak itu. Tengkar, melawan. Nusus kalau dalam bahasa agama itu durhaka kepada suami. Datang sengsara itu. Coba ayahanda dapat istri seperti itu, coba. Ayahanda pulang cepat, dia merepet. Ayahanda datang terlambat, merepet juga. Ngapa colek-colekan? Iya kan? Coba lihat itu. Sengsara suami seperti itu. Saya sengsara, ustadz sengsara kalau dapat istri seperti itu. Ya kan? Mau ceramah, disingitinya kopiah. Kopiah. Harusnya kan disediakan nih kopiah kak ini. Padahal saya gak minta. Disediakan. Senang nih aku. Belum pergi dibaikinnya dasi saya. Dasi. Sorban tuh agak cengkang sebelah tuh, naik sebelah, dek kak kata. Oh iya. Coba kakak dulu kata. Itu tak mata tuh coba lihat. Coba senyum dulu. Oh, ada cabenya tuh. Itu istri tuh. Kalau istri yang apa? Dia asik dengan dirinya, main masuk. Dan datangkan bahagia, enggak datang itu sengsara itu. Yang kedua, wal jarusu, tetangga yang buruk. Coba Anda dapat tetangga yang buruk itu. Melengos baik. Coba dapat tetangga. Nah, buruk sangko baik. Coba.
Mau menang sendiri, mau enak sendiri. Dapat tetangga seperti itu, ya Allah. Melihara ayam, ayahanda, ibunda dapat tainya aja. Dia ciri bahasa Inggrisnya. Ciri dia di lantai teras kita. Bahkan di meja, di kursi kita. Bahkan di motor yang kita parkir. Kok Ustaz? Iya, saya juga tetangga saya juga banyak melihara ayam. Di sini mungkin tidak ada dah. Nah. Coba lihat. Nanggung kita. Boro-boro dapat pas lebaran ikona Pak Ustaz. Ayam 2 ekor nah potonglah rezeki Bapak ayam saya. Wah, boro-boro itu. Danyo ciri ayam dia tidak pernah. Ada tetangga punya ibu indah senyum-senyum. Ya, bener ya itu. Tetangga melihara rambutan. Kita dapat saroknya aja. Sama dapat mandangnya juga ya, merah-merah ya. Daunnya menumpuk di atas atap kita, plafon kita. Tidak ada dia pedulinya. Air comberannya, waduh. Dia ngidupin musik sampai masuk ke gendang telinga kita, berdenyut-denyut. Jantung kita pun berdebar. Sama seperti kayak kita pergi kondangan itu kan. Saya kalau kondangan tuh ngeri saya kalau duduk di dekat mic yang gedang-gedang. Sakit jantung saya. Ya Allah. Alangkah tahan orangnya. Dapat tetangga yang buruk itu. Gak enak. Sengsara kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakannya. Kemudian. Wal markabusu. Kendaraan yang buruk. Coba ayah anda dapat. Dapat kendaraan yang buruk. Pas nak dipakai. Nyobo. Coba. Minyak nyobo. Boros. Itu suami istri rukun jadi belagu itu. Apa minyak apa? Minyak motor, minyak mobil boros itu jadi belagu, rukun. Kemarin baru aja saya isi, belum. Kau ikut belagu ya gara-gara itu. Kalau zaman Nabi dulu unta yang buruk tuh gigit tuannya digigit, kepala tuannya itu digigit. Tuh, untung tuannya pakai sorban. Kalau dak koyak juga kepala. Nah zaman sekarang kendaraan yang buruk itu mendatangkan kesengsaraan. Nak pergi kondangan, bini lah cantik-cantik, dorong dulu Ya Allah. Bini yang soleha tadi, ya sudahlah, doronglah dia. Tak tahunya bakal hitam mukanya kenal pot tadi. Nah yang terakhir, wal maskanu dhaik, tempat tinggal yang sempit. Tentu kalau orang tempat tinggal sempit kan, iya kan? Kayak susun dencis macam mana? Kan mendatangkan kesengsaraan. Sebaliknya tadi itu dari kebahagiaan tadi, rumah yang lapang, rumah yang sempit itu mendatangkan. Kita kembali tadi bahwa tetangga yang saleh itu mendatangkan kebahagiaan. Tetangga yang buruk itu mendatangkan kesengsaraan. Oleh karenanya sebelum kita tinggal di satu rumah, satu wilayah, maka kita pilih-pilih tetangga. Itu lihat nih siapa ini. Taunya dari mana Ustaz? Bisa kita tanya, ya kan? Bagaimana? Atau kita survei, kita perhatikan. Yang kedua, menyukai kebaikan bagi tetangga kita sebagaimana kita menyukai kebaikan tersebut bagi diri kita. Kita senang punya mobil baru, tetangga kita juga. Kita senang anak kita dapat kerjaan bagus, gaji tinggi, anak kita sekolah diterima di tempat yang bagus, terkenal. Tetangga kita juga gitu. Kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang jiwaku, ini bersumpah Nabi ya. Jiwaku ada di tangannya. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya. Ini hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi
Belum sempurna iman seseorang itu, iman kita ini, kalau kita menyukai tetangga, apa yang ada tetangga kita itu sama yang seperti kita sukai. Kita suka rumah kita direhab bagus, tetangga kita juga suka, maka kita nggak usah iri. Kita suka punya mobil baru, ya kan? Tetangga kita juga, maka kita nggak usah iri, nggak usah bikin gosip, ibunda. Ya tuh pasti kredit 5 tahun tuh mobil tuh. Apa urusannya, ibunda? Terserahlah dia nak kredit 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun, nggak ada urusan kita. Kita cuma berkata, alhamdulillah tetanggaku punya mobil baru. Insya Allah kelak kalau pengajian bisa bareng diajak sama dia. Itu. Kata Nabi, siapa yang dia suka orang seperti itu, maka Allah akan berikan dia seperti itu. Tapi kalau kita nggak suka, alamat kita akan jadi sengsara. Orang yang dengki itu hatinya sempit. Dia dengki, gak mau dia lihat jalan numbur tuh. Karena gak mau nengok tetangganya tuh punya mobil baru. Dia dengki, dia iri. Itu anaknya diterima di tempat yang itu bagus. Pasti nyogok tuh. Apa urusannya? Apa urusannya? Dia nyogok juga urusan dia sama Allah. Kita gak nyuruh dia. Kita juga gak diminta tanggung jawab. Betul? Apalagi kalau kita gak tahu. Cuman kabar burung. Kasianian burung, enggak ngapalah burung dibilang kabar burung. Jadi apa? Apa yang kita sukai, mereka juga suka. Jadi kita nggak perlu iri. Itu bertetangga itu. Ini yang kadang merusak pertetanggaan itu seperti itu. Ya, ini kadang kita iri, kepo. Tajassus, mata-mata, mencari-cari tahu, jadi spionase tahu? Ngapu dia. Sehingga dia jadi api yang menyiram yang membakar bensin, meletup. Sepanjang lorong itu tahu gara-gara dia, coba lihat. Yang ketiga, tidak mengganggunya, yakni kita tidak mengganggu tetangga kita itu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'iz jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Tak boleh itu. Mutar musik, Anda punya hak. Mau nikmati musik apa, terserah. Tapi tetangga kita juga punya hak. Kenapa musik kita masuk ke telinga dia? Apa perbuatan banyak kalau perbuatan dengan tetangga itu kan yang buruk itu. Mulut kita, kadang mulutmu harimaumu kalau orang tua dulu bilang enggak. Berapa banyak pertetanggaan itu rusak gara-gara mulut yang tidak terjaga itu. Maka hati-hati itu, Jangan kita mengganggu tetangga kita dengan ucapan dan perbuatan kita. Lebih baik kita diam daripada mulut kita itu membuat tetangga kita terganggu. Itu apa saja ayahanda ibunda. Kata Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Saya beberapa waktu yang lalu menonton di YouTube itu ada ibu-ibu tetangga yang setiap pagi sore melempari kotoran ke siapa? Tangganya itu. Ya Allah, saya pernah itu. Alangkah mungkin saya bilang, sampai saya dalam kata, ini kayaknya ibu ini ada penyakit ini. Sampai di videoin itu viral. Ibu dah pernah nggak? Alangkah ngerinya ibu ini. Kayaknya ada penyakit dia. Kotoran banget, dilemparnya ke teras mobil. Dan tetangganya ini sabar gitu, baik dia nggak dibalas, dia lempar kotoran juga enggak. Akhirnya dia dilapornya kepada siapa? Kepala RT apa? Akhirnya ibu itu sampai ditangkap itu. Karena sudah merasa ini berbahaya sekali sifat-sifat seperti ini. Ya.
Kemudian yang keempat, selalu berbuat baik kepada tetangga itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lihat, Nabi mengatakan, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangga. Dengan cara apa saja berbuat baik. Bantu dia. Dia butuh bantuan, kita bantu. Anaknya sakit, kita punya mobil, dia minta bantu, kita bantu. Seapa kita, ayahanda. Dia ada acara, minta tolong jadi panitia, kita datang, kita bantu. Dia butuh tempat karena rumahnya sempit, dia pakai halaman kita, teras rumah kita, silahkan wahai tetanggaku, ahlan wa sahlan, pakailah ini. Subhanallah. Ini tetangga tuh seperti itu. Dia mau minjam apa ibunda? Pinjam piring, pinjam ini bunda. Jangan pelit ibunda. Udah aduh piring saya. Jadi selama aku pakai apa? Kami makan pakai daun. La ilaha illallah. Saking pelitnya itu bohong. Pinjamin aja piring. Tapi minjam tak balik-balik Ustaz, lima kali. Itu beda lagi itu. Biasa kita minjam ya, ibunda ya kan? Kurang garam, lagi masak, apalah garam sejumput. Ayahanda nukang, ternyata dicari-cari apa namanya, penokok, butuh. Kadang kita minta Pak Fulan, Ustaz Amri, ada palu dah, penokok, ada, pinjam dulu ya kan? Nggak ada kita bisa hidup sendiri tuh. Betul ya Anda? Jamaah masjid sini akur tetangga nih? Serius? Di depan saya aja kok. Wajah-wajahnya wajah dak akur itu. Saling cai ku galum, mukanya dak dulu. Akur ya, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Iya, katanya rukun tetangga, akur tetangga. Enak kita kalau bertetangga tuh, kalau minjam ya kan? Dia mau pesta kemana, ikut tetangganya. Udah pakai mobil saya, rombongan, ayo. Ini bisa nih 8 orang, Masya Allah. Diberkahin. Tetangganya juga gak mau tinggal. Udah saya bantu bensin. Itu tetangga itu. Iko indak minjam mobil bensin penuh, balik kosong. Kotor kalau juga. Tetangga ya Allah, tetangga baik dulu ya sudahlah. Udah papa mah biarlah kakek papa yang bersihin. Ini gimana ini? Kita kalau pinjam mobil, ya tanggung jawab. Kalau kosong ya penuhin. Kalau kotor ya bersihin seperti awal. Gitu konsepnya itu. Tetangga. Bayangkan tuh tetangga. Orang yang dekat kita. Tapi Ustadz, tetangga yang agak, kalau bahasa Jambi nyemelo. Kalau Bengkulu apa? Nyemelo juga? Nyemelo. Agak beda. Ini sabar. Tidak ada kata lain, sabar. Memang ada ujian kita itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan jadikan hidup dan mati itu sebagai ujian bagi kita, siapa yang paling baik amal kita. Dulu sebelum menikah, pasangan kita itu ya ibunda ya kita anggap yang baik, suami bakal jadi suami yang baik. Ternyata sesudah menikah bertolak belakang. Benar ibunda? Iya kan? Yang sering saya bilang itu kan. Waktu PDKT dulu tuh, woi kalau nak nyebrang tuh hati-hati sayang. Nanti jatuh, dipegang tangannya kan. Begitu nikah setahun 2 tahun. Jatuh juga binio, incek mata kok di mana? Mangkunya kok terjatuh. Hilang, berdenyut hati istrinya itu. Aduh, ternyata begini suamiku dulu yang surat cintanya yang kutunggu-tunggu dulu tuh mesra, sesudah nikah hilang itu. Tapi ingat itu ibunda itu ujian.
Ibunda yang memilih dia. Bagaimana itu Nabi Lut itu dapat istri yang tengkar itu? Salah satu istri yang tengkar itu istri Nabi Lut. Wahai wanita, jangan Anda ngikut napak jejak tapaknya siapa? Istri Lut alaihissalam. Salah satu istri yang durhaka. Jadilah Anda seperti Asia, yakni istrinya Fir'aun itu. Walaupun suaminya begitu, ia tetap soleha. Lihat itu. Ujian ibunda. Begitu pula ayah Anda. Sebelum menikah ayah Anda pikir ini ibunda ini. Tapi sudah menikah ternyata dia tidak seperti yang ada. Nobody perfect kalau David Beckham bilang. Betul ya? Tidak ada yang sempurna. Ada aja itu. Hah? Siapa yang jago bahasa Inggris? Saya tak benar tak? Oh. Airnya nggak nampak perfect. Hah? Airnya nggak nampak. Oh. Agak komplain-komplain gua agak berdekot. Pekepek. Kalau pada ya pagar. Everything I do it for you. Aduh jadi gitu. Itu. Tidak ada yang sempurna. Oke, pasangan baik. Suami baik, istri baik. Alhamdulillah. Dapat ipar yang iri. Iya kan? Itu ujian. Ada enggak ipar jamaah siko yang agak payah gitu? Ada lah, dak. Oh, ada. Masjid Konohara entah di mana itu. Dapat ipar yang menang dewe, enggak bisa lah gitu. Entah dulurnya atau ayunya, abangnya, suami atau enggak bisa aja kerja sama dengan dulur. Padahal istrinya itu dulur dia gitu. Itu ujian bagi kita. Ayah Anda harus siap manajemen bagaimana ngadapin ini. Oke. Dapat suami istri baik. Suami baik. Ipar baik. Diuji kita dengan mertua. Betul? Betul. Ada mertua yang agak lain? Ada. Maka jangan kita jadi mertua yang agak lain itu. Karena kalau kita punya mertua yang agak lain, kita juga saru. Sama, orang juga saru kalau dapat mertua yang saya walhamdulillah ini hanya sebagai wujud memuji Allah dan berterima kasih kepada manusia. Kata Rasulullah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Saya alhamdulillah dapat mertua yang sangat baik sekali. Semoga Allah merahmati mertua saya. Kebetulan istri saya itu anak satu-satunya. Saya bisa ke Bengkulu ini aja diajak pindah sama mereka. Udah, saya waktu itu mau merantau balik belajar lagi ke Jakarta, Bekasi. Enggak, mau ikut sama papa. Dia pindah ke Bengkulu tahun 2000. Dinas di PLN. Dari PLN 11 tahun PLN Palembang pindah. Kenal dengan Kak Saipul 20 tahun yang lalu waktu Kak Saipul masih di mana. Saya ngajar di rumah beliau, ngajar ngaji beliau masih sangat muda sekarang. Ini juga masih muda sih. 20 tahun yang lalu. Begitu beliau pensiun 2002 saya dibuatin rumah, dibuatin bedeng, dibuatin musola untuk saya ngajar. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Semoga Allah merahmati papa. Tapi ada di antara kita yang dapat ujian, dapat mertua yang buruk. Jangan kita jadi mertua yang buruk. Karena kita tidak suka punya mertua yang buruk. Oke, pasangan suami istri baik. Ipar baik. Mertua baik juga. Kita dapat apalagi tetangga yang buruk. Saru. Iya kan? Itu ujian juga. Dapat tetangga yang buruk. Betul? Tunggu dulu sebelum tetangga anak. Anak uji itu. Udah mertua, anak lagi diuji. Dari 5 anak tuh ada 1 atau 2 yang agak beda. Baik semua anak tuh dapat menantu.
Jadi ujian. Nah yang terakhir baru tetangga tadi itu. Nah ini ingat ibunda. Kalau ibunda Ustaz dapat tetangga, aduh payah saya ngadepin Ustaz. Macam-macam lah ini kan. Ingat itu ujian. Ya Anda. Ya Anda. Kemudian memberi tetangga makan. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu billazi yasba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbi. Bukanlah mukmin orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Jadi ada perhatian, kepedulian sosial lah ya Anda. Kita nggak tahu loh, ada orang yang dia butuh bantuan tuh nggak ngomong, ada loh. Kita nyangka dia, sampai di dalam Al-Baqarah itu dikatakan, kamu menyangka mereka itu orang kaya karena mereka menjaga dirinya dari minta. Itu di dalam Al-Baqarah, ada di dalam ingatan saya ayat berapa? Nah, cari aja di Al-Baqarah. Kalau nggak salah itu tentang sedekah, 260-an, cari aja nanti. Ada itu. Coba Anda lihat tetangga kita makan 3 kali sehari. Ada tetangga kita barangkali sekali 3 hari. Maka ibunda didik anak kita itu. Kalau dia ada kawan 3 orang, ibunda ngasih permen ke anak kita yang balita, yang kasih dia 4, 1 untuk kau, kasih ya kawan kau 3 itu. Itu berbagi. Sampai kata Nabi SAW, iza tobakho ahadukum qidran falyuksir marokkoha. Jika salah seorang dari kalian masak makanan, perbanyaklah kuahnya. Maknanya adalah yakni berbagi dengan tetangga. Sampai kata Nabi, wahai wanita, jangan kalian remehkan pemberian kepada tetangga sekalipun hanya kaki kambing. Kaki kambing itu ada enggak dagingnya? Ada enggak kaki kambing? Dagingnya? Ada tapi dikit, tapi jangan anggap remeh loh. Maka kalau kita masak, apalagi rumah kita deket-deketan, wanginya tersebar ke mana-mana, kasih aja itu. Entah sepotong atau apa. Ini adab bertetangga. Tapi dikit Ustaz, ya sesama dikit, kecek. Pakai mangkok, maaf cuma dikit ini. Subhanallah. Itu biasanya kalau kita ngasih berisi mangkok tadi ibunda, biasanya baliknya apa? Berisi juga itu. Maka saling memberi hadiah lah kata Nabi SAW. Maka kamu akan mencintai. Ibunda baru balik dari Semarang, bawa oleh-oleh khusus untuk tetangga. Boleh untuk orang tua itu harus. Tapi tetangga juga. Enggak semua tetangga, barangkali yang depan kita, yang dekat, yang tahu kita pergi, yang kita nitip rumah kita dengan dia. Bawa itu. Kalau dari Semarang apa tuh? Lumpia. Ya, yang suka dinasi, lumpia. Lumpia yang ikan yang bisa dimakan tulang itu belum? Hah? Wah, yes. Saya tunggu hadiahnya ibunda. Dendeng presto, bandeng presto. Nya dari Padang, bawa sanjay. Dari Palembang, pempek gitu. Dari Amerika, bawa dia patung Liberty itu. Gitu. Ini trik-trik dalam ini Nabi yang mengatakan saling memberi. Hadiahlah kalian, maka kalian akan mencintai. Ibunda ini ayah anda, kalau kita kasih hadiah istri kita tambah cinta dulu. Kalau tidak percaya praktek lah. Hari ini kita kasih gelang sebelah kanan, lusa kita kasih gelang sebelah dimandikannya ayah anda, bayangkan. Bukan lagi dimasak, dimandikannya. Kakaknya mandi, iya. Dimandikannya. Ketawa ayah anda. Kalau ayah tidak percaya. Nah, dimandikannya gitu, disabunnya, disikatnya, kuku gitu sama kayak kita ke salon, tinggal caiko ya anda. Karena apa? Karena kita memberi hadiah, karena dia tahu ini dapat hadiah bakal. Karena orang suka, kita suka dengan orang yang suka ngasih itu. Ayah anda suka tak? Dapat bos yang suka ngasih tip, ngasih suka gitu. Kalau kita suka, orang juga suka kayak gitu. Maka salah satu sifat yang disukai manusia orang murah tangannya. Betul?
Kenapa orang suka minta dengan Allah? Karena itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pemberi, Pengasih, Penyayang. Dia nggak pelit. Salah satu sifat yang tidak disukai oleh manusia, pelit. Maka salah satu yang membuat orang terkenal itu pelit. Siapa itu Pak itu? Yang pelit itu, coba lihat. Yang pelit itu, sebengkulu tahu, padahal orang yang pelit itu. Karena salah satu sifat yang disukai manusia adalah dermawan, pemurah, murah bantu. Wih, bapak itu murah bantu dia. Dia tidak bisa membantu pakai apa? Duit. Tapi dia, aku nggak ada uang untuk kau. Tapi aku bantu tenaga. Kalau aku bantu kau bangun apa? Tenda. Kita butuh kan? Aku tidak maaf nih, aku lagi susah. Tapi aku bantu nyapu halaman. Kau nak ada acara kan? Ada bicara dia nak berbuat dengan kita baik. Begitu tangga. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita tetangga yang baik, dan Allah jadikan kita yakni tetangga yang baik bagi tetangga kita. Kalau kita ingin berjadi tetangga kita baik, kita jadilah kita tetangga yang baik. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu sesuai dengan perbuatan. Murah senyumlah kita, maka insya Allah orang akan senyum kepada kita. Kalau nggak percaya, ayanda praktekkanlah. Ayanda senyum. Orang yang mukonya cak manu, kalau kita senyum, ikut dia senyum dengan terpaksa. Kalau tidak mau juga senyum, dicak ini senyum. Kenapa? Balas itu. Tapi kalau kita cemberut, biasanya orang lebih cemberut. Itu sifat manusia itu. Maka kita berbuat baiklah dengan tetangga kita. Insya Allah kita akan dapat balasan dari Allah, yakni dapat tetangga juga yang baik. Demikian, barangkali maaf, ini sudah kelewat 6:10. Ada yang ingin menambahkan atau cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang firman Allah, hadis sunnah Rasulullah, yang betul, Pak Ustaz. Betul. Tapi kalau zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, sudah berat, Ustaz. Mengenai satu, di akhir zaman ini, satu, yang kedua, sifat manusia kan bermacam-macam. Sifat manusia ada yang rewel, ada yang pendiam, ada yang ramah, ada yang lucu. Jadi apalagi istri yang soleha. Macam sekarang ini udah bahaya, Ustaz. Istri yang soleha. Iya. Karena sekarang ini sudah dipengaruhi zaman, teknologi modern sampai canggih. Yang ditanya? Itu Ustaz dari saya. Pertanyaannya? Cuma itu Oh, curhat aja. Oh, iya. Tapi itu, bukan bertanya. iya Om. Tapi itu bukan berarti kita. Ini memang keluhan ya. Tapi itu bukan berarti kita berhenti berusaha. Itu tantangan. Seseorang itu kalau dia hidupnya santai-santai saja, itu gak ada tantangan. Si Amri gak ada tantangan, orang bertuanya baik, istrinya juga insya Allah soleha, gak ada tantangannya. Nah, dia kalau Anda punya istri yang ibu hebring, itu Anda punya tantangan di situ. Berhasil gak? Itu ini ujian. Ingat gak tadi ujian? Supaya kita jadi hebring itu bahasa Sunda kan? Hebat gitu. Gitu Om ya. Jadi memang kita kok jadi aku logat bata juga ini. Jadi kita jangan putus asa. Kita harus semangat berjuang, gitu kan? Seperti naga bonar itu. Dia semua ini Om gitu ya Om ya. Tetap semangat kita. Jangan putus asa kita melewati zaman ini. Kita yang harus menguasai zaman ini. Begitu pula istri tadi. Kalau kita dapati istri kita yang agak spandingnya agak tinggi tadi itu, ya kita lah pandai-pandai turun naikkan ampernya ya kan. Kalau perlu kita panggil PLN ya kan. Bagaimana nih Pak PLN? Kan di dalam Islam, di dalam surah An-Nisa itu, kalau istri kita bermasalah,
Ada beberapa cara. Pertama kita nasihati. Nasihati dengan baik. Yang kedua enggak juga kita ancam, yakni dengan blokir ekonomi atau apa. Itu tahapannya. Enggak juga, mungkin agak keras dikit. Yang ketiga kita cari orang ketiga. Siapa itu? Misalnya keluarganya, mertuanya, orang yang dia segani. Panggil ke mertua kita, "Ma, sepertinya istri ini." "Oh, kenapa?" kata mama kan. "Oh, nanti saya mau panggil." Gitu. Wali kalau dalam agama. Jadi ini memang bukan sekarang saja, Om. Dulu juga kan saya bilang tadi itu. Istri kita nggak seperti Nabi Lut, nggak seperti istri Nabi Lut rasanya, ya kan? Ada nggak yang seperti istri Nabi Lut di sini? Nggak ada lah. Istri kita masih standar lah kan? Nggak ada kita lagi tidur disiram air cabai, nggak ada kan? Kalau ada, kalaupun ada udah cepat langsung ke P3N. Iya, ini adik-adik yang masih remaja nih. Hati-hati dalam mencari istri. Bobot, bebet, babat. Ada kan? Bobotnya ini anak siapa? Apa? Kalau bahasa hadisnya lima liha, lijamalia, wajahnya, keturunan siapa, hartanya. Fasfar fizadiddin taribat yada. Tapi carilah karena agamanya, kau akan bahagia. Gitu, Om. Jadi kalau menurut saya semua persoalan itu insya Allah selesaikan kalau kita berumah tangga dengan ilmu. Makanya berumah tangga itu, Adinda, tidak hanya modal nafsu saja, harus punya ilmu, manajemen berumah tangga. Jadi suami itu nggak bisa modal marah-marah aja. Kau nih bengak nih, dia nggak tahu. Satu nunjuk bininya, tiga nunjuk dia, berarti dia tiga bengaknya itu. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar bagaimana jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak ada pemimpin yang marah aja. Marah tuh ada, tapi mana tempatnya? Gitu, Om. Iya, jadi ada keras, ada jadi sopir yang baik kan. Ini atau dia tahu ini istri saya ini modelnya apa. Karena tipe istri itu kan ada yang tadi kata Om, ada yang pendiam, ada yang pemarah, ya kan? Kita pulang cepat dia marah, kurang lambat marah juga dia. Yang lebih payah lagi yang pendiam. Dikasih duit segini dia diam, nggak dikasih diam juga dia. Payah juga ini kan. Nah, jadi tapi itulah tadi saya bilang terimalah kita, itu jodoh kita, itulah yang terbaik. Ibunda jangan berharap punya sinetron, nonton film India kayak Shahrukh Khan, itu di film. Oh, enak nian ya punya suami kayak Shahrukh Khan, muter-muter, lari-lari ngejar istrinya, keliling-keliling pohon, terus dikasihnya bunga. Itu di film, dia mau seperti itu dikasih duit. Terimalah suami Anda. Suami Anda tuh sayang, cuman dia tipe laki-laki yang Kopassus. Ya, ini dia tidak bisa romantis. Orang Kopassus saja juga ada romantis sama istrinya. Jadi itu kembali ke pribadi. Istri kita juga gitu ya Anda. Ada tipe, gak bisa kita ada suami yang pendiam, istrinya apa? Ada yang suaminya ini, istrinya pendiam. Gitulah Allah. Azwaj, tahu azwaj, mur dan baut, pasangan. Betul Ibunda? Nah, jadi kita jangan kita melihat rumput tetangga itu lebih baik. Ya, ini bahaya. Anda lihat suami orang itu baik, itu di depan Anda, di belakang Anda belum pernah mencium bau kentutnya kan? Kalau Anda sudah mencium bau kentutnya, Anda baru tahu nanti bagaimana sifat dia itu. Dia selama ini nggak berani kentut depan Anda. Kan begitu pula si Amri ini. Dulu si Liska istri si Amri ini nggak pernah dia mendengar dengkuran si Amri ini. Sesudah dia menikah baru dia tahu ternyata ngoroknya kuat juga. Pindah dia ke kamar anaknya itu. Jadi apa? Allah singkap itu keburukan. Maka jangan puji si Amri, jangan. Karena yang lebih tahu keburukan saya istri saya. Begitu pula suami Anda, jangan susu sebelanga rusak oleh tinta setitik. Jangan, ada kebaikan di situ. Allah taala alam. Ada cukup ya? Cukup. Demikian
Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.